Shalom Jemaat GPDI Eleos dan Jemaat GPDI Kanaan yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu yang indah ini. Walaupun kita masih terpisah oleh jarak, tapi kami percaya Tuhan yang menyatukan hati kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian penyembahan yang berkata, Kaulah segalanya. Hati yang baru Kau berikan.
kasih Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Apapun proses kehidupan kami saat ini, biarkan Engkau Tuhan yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Setiap kami yang beribadah saat ini, Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau yang pulihkan. Bapa, di tengah keadaan sikon yang terjadi saat ini, biarkanlah kami selalu senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati, Kau pakai menjadi heran dan luar biasa. Berkati keluarga gembala kami, apapun yang mereka rindukan Tuhan dengar. Berkati kesehatan yang melimpah untuk keluarga gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi, dimanapun berada, baik jemaat Kanaan, jemaat Eleos, bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah di ibadah online hari ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita segera saja membaca Alkitab untuk masuk di dalam khotbah. Terambil dari Matius pasal yang ke-13, Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-20. Bunyi firman Tuhan seperti demikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Pembacaan kita merupakan suatu penjelasan dari perumpamaan yang telah kita mulai telusuri daripada minggu yang lalu. Perumpamaan yang Yesus sendiri kemukakan. Dan ayat yang kita baca tadi masih tetap dalam penjelasan tentang benih yang tertanam di tanah yang berbatu. Dan minggu kemarin ada alasan kuat kenapa tertahan dan tidak bisa bertumbuh dengan baik karena berbatu-batu sehingga cepat kering, cepat layu. Jadi kekristenan kita, Tuhan tidak menginginkan bercampur aduk dunia dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau menginginkan kemurnian di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya, tetapi pun kita tetap dan terus didorong supaya apapun yang terjadi, maka kita harus terus ada dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, demikian juga dalam bagian pada hari ini, setelah kita membaca bahwa firman yang disampaikan, dikatakan di sini bahwa benih yang ditaburkan itu tumbuh dengan cepat, ya. Maksudnya adalah sesuai penjelasan di dalam ayat ini, orang yang mendengarkan firman Allah cepat menerima, ya, bahkan cara menerimanya dengan penuh gembira. Coba kembali kita baca ayat yang ke-21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tidak berakar, tahan sebentar saja. Padahal cara mendengarnya mungkin dengan sikap yang kita sulit untuk menggambarkan dan membayangkan. Oleh dan sebab itu dari ayat ini, dari pemahaman ini ada 3 poin yang saya ingin lepaskan, bahwa membutuhkan yang namanya satu proses tahan bantingan teruji, ya, supaya akan kelihatan dia bisa bertumbuh berakar, dia bisa bertumbuh dan bertahan atau tidak. Maka bagian yang pertama adalah sabar.
Ayub pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11, kita baca ayat ini. Bunyi firman Tuhan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Menyadari bahwa kekuatannya tidak seberapa. Menyadari kesanggupan manusia ya terbatas. Sehingga dia berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Seolah-olah sudah mulai ada kata menyerah. Tetapi dia katakan di sini, sehingga aku sanggup bertahan. Artinya sempat goyah karena kekuatan terbatas. Tetapi akhirnya ada kesanggupan. Dan saya pun mau sampaikan buat kita semua. Saya percaya jemaat dimanapun berada, engkau pasti sanggup untuk bertahan. Engkau sanggup untuk bersabar. Engkau sanggup untuk bisa menghadapi segala-galanya. Ini ayat ini dia katakan demikian. Ya. Sabar di dalam pengertian aslinya. Ya, bahasa aslinya sabar, matrotumia, dia memberikan penjelasan bahwa makna adalah, pengertiannya adalah kesanggupan oleh seseorang. Artinya diberi kesanggupan, ya, diberikan kemampuan, bahkan sampai bisa mempunyai penguasaan diri. Jadi pemahaman dari bahasa aslinya mempunyai makna, ya, dari matrotumia adalah adanya kesanggupan, adanya kemampuan. Untuk apa? Bersabar. Bersabar dalam hal apa? Ya, supaya ya kita melihat segala sesuatu yang terjadi, ternyata tujuannya supaya kita bisa bersabar. Ya, diberlakukannya PPKM darurat, saya percaya itu sudah yang terbaik. Supaya kita semakin juga bisa memahami apa maksudnya. Bisa bersabar. Justru dengan apa yang terjadi, bahkan pemerintah melakukan peraturan-peraturan yang ada, maka disitulah diuji kesabaran kita. Kesanggupan kita seperti apa. Ya, kita dibatasi, tidak bisa bergerak semau-maunya kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Supaya kita tahu cara berperilaku, cara bertindak, ya, itulah kesabaran. Kemudian pasal yang ke-14 kitab Amsal Sulaiman masih tentang kesabaran. Dikatakan di sini bahwa kisah Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-14 ayat 29 saya bacakan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Perhatikan dengan saksama, ayat ini berkata, ya, kita mungkin tidak sepandai, sepintar orang-orang yang lain. Ya, tetapi dikatakan kalau kita mempunyai kesabaran, maka justru dengan kesabaran yang kita miliki adalah menjadikan kita mempunyai pengertian yang sangat luar biasa. Nah, di mana dimulainya? Dari kesabaran. Ya, kalau kita sabar, maka menjadikan kita mempunyai wawasan, mempunyai pengertian, mempunyai pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan di tengah apapun yang kita hadapi, karena bagian dari proses, kita diajar bersabar, maka Tuhan kita, Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat 8. Tuhan kita adalah panjang sabar. Dia penuh kasih setia. Dia penyayang. Di tengah sikon apapun. Mungkin engkau sedang meneteskan air mata. Di saat-saat menghadapi hal-hal yang besar, hal yang berat. Hal yang begitu sulit. Mungkin engkau meneteskan air mata. Allah kita Allah yang besar, penyayang, kasih setia. Ya, itu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jalanilah bagian yang pertama dengan sabar. Yang kedua, dengan tetap percaya untuk melihat
bagaimana kita bisa teruji masalah waktu dalam penentuan. Maka yang kedua, tetap percaya. Ya, Abraham, Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-6. Ya, dia tidak punya dasar alasan. Apalagi ya, dengan sikon, dengan kenyataan yang dia jalani, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian dikatakan, dikuatkan oleh Paulus dalam kitab Roma kepada jemaat yang ada di Roma, maka dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia tidak punya dasar alasan, tetapi tentang iman, tentang percaya, dia tidak ragu sedikit pun. Demikian juga untuk saya dan saudara. Dan kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-5, seorang raja yang masih muda, Hizkia. Ya, dia diangkat masih muda, dari memerintah ya 29 tahun lamanya. Dan dicatat oleh firman Allah, baik raja sebelumnya dan sesudahnya, tidak ada yang lagi seperti dia, Raja Hizkia. Dan kalau kita membaca ayatnya yang ke-7, maka dikemukakan di sana ayat yang ke-7, 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga dia berperang. Ia beruntung, ya. Dia beruntung mendapatkan hasil, ya. Kenapa? Dasarnya adalah ayat yang ke-5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ya, dan di antara semua raja-raja, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ya, ayat yang ke-7 jadi dia berhasil. Saya percaya. Keyakinan percaya kita kepada Tuhan akan pada akhirnya membawa keberhasilan buat saya dan saudara. Ya. Yang terakhir adalah bertindak. Pertama, sabar. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, bertindak. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Seorang Naaman, kita tahu bersama, punya pangkat, punya jabatan, dihormati. Ya, tetapi dia mempunyai masalah dengan penyakit. Dia mempunyai masalah dengan tubuhnya. Ya, di luar kelihatan dia hebat. Tetapi ternyata menutupi apa yang kelihatan hebat, dia diserang dengan penyakit, ya. Dan kita tahu bersama, dia ingin mengalami kesembuhan dan dia bertindak. Seorang raja yang harusnya tersedia fasilitas, tetapi kita tahu bersama, dia harus mandi dan merendamkan dirinya, ya. Sebanyak 7 kali. Sempat dia berkata, loh, kan banyak tempat yang bagus, banyak fasilitas yang mewah, ya, untuk bahasa sekarang ini. Tetapi kenapa saya harus mandi di sungai yang kotor, di sungai yang mungkin berbau? Tapi untuk alasan dia mengalami jamahan dari Tuhan, tidak ada cara lain. Harus bertindak, harus melangkah, ya. Dan apa yang dia peroleh? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat ya 14 dan seterusnya. Setelah dia lakukan, dia membenamkan diri, merendahkan serendah-rendahnya hati dan hidupnya kepada Tuhan. Sehebat apapun kita, keberhasilan dan prestasi kita saat ini, Tuhan menuntut kita supaya mengalami sesuatu yang luar biasa lagi. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya, maka Tuhan akan mengangkat saya dan saudara. Jadi uraian, penjelasan, pengertian, kita tidak ya seperti dalam perumpamaan tersebut, tetapi justru firman Allah membawa kita
untuk melakukan satu yang namanya ya perbedaan yang jelas. Perbedaan. Kalau orang lain terima firman Tuhan dengan gembira, kemudian ya hanya sebentar saja melupakan firman Allah, melupakan kebaikan Tuhan. Tapi bagi kita dituntut, diajar supaya kita ya teruji, terbukti bisa bertahan. Melalui kita sabar, kita percaya, dan kita bertindak. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah renungan kita pada siang hari ini. Bersama-sama mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu melawat kami semua. Dimanapun, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Baik anak-anak, remaja pemuda, rumah tangga dan lanjut usia. Bahkan semua yang menghadapi persoalan. Tuhan tolong. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau respon. Tetapi pun itu kami mau tumbuh kembangkan di dalam hidup kami. Supaya waktu proses yang akan menguji bahwa kami terbukti setia kepada Engkau. Waktu yang menentukan kami sabar, kami percaya, kami bertindak. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah pusat kami, sampai pemerintah yang paling terendah, khususnya Jakarta, Pulau Jawa dan Bali yang diberlakukan PPKM darurat. Tuhan menolong. Kami percaya semua ini dalam maksud daripada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkatilah kami semua. Dan oleh sebab itu yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa Bapa. Kami syukurkan semua ini dan kami mau kembali dengan berkat-berkat-Mu. Mari Tuhan dengan iman arahkan seluruh hidup-Mu. Terimalah, nikmatilah, dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di dalam surga. Cinta dan kemurahan di dalam anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pengentaran, penghiburan, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Terus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.